Hai, ketemu lagi sama aku, Komala. Video hari ini merupakan lanjutan dari video yang sudah aku upload 1 bulan yang lalu mengenai cara menulis menggunakan POV 1. Dan sekarang yang akan kita bahas adalah cara menulis menggunakan POV 3. Kalau teman-teman Anda yang mau belajar untuk menggunakan POV 3 atau yang sudah tapi mau tahu gimana sih cara-cara biar lebih asik lagi, tonton terus video ini sampai selesai. Tapi sebelum aku lanjutin tipsnya, teman-teman saya simak dulu contoh yang akan aku pakai ini. Di bagian kiri adalah contoh penggunaan POV 1, sementara di bagian kanan adalah contoh penggunaan POV 3. Bisa teman-teman lihat perbedaan dari POV 1 dan 3. Di POV 1 menggunakan aku atau saya, sementara di POV 3 menggunakan ia atau dia. Sudut pandang orang ketiga itu ada 3 jenis, yaitu sudut pandang orang ketiga terbatas, sudut pandang orang ketiga serba tahu, dan sudut pandang orang ketiga objektif. Nah, teman-teman harus tahu nih, apa sih perbedaan dari ketiga jenis POV 3 ini? Dalam sudut pandang orang ketiga serba tahu, narator itu menceritakan kejadian yang sedang berlangsung, serta bisa menafsirkan fakta-fakta dari kejadian tersebut melalui perspektif atau pemikiran salah satu tokoh. Contohnya bisa teman-teman lihat, Hansel berjalan di depan Gretel. Bagaimanapun juga, ia tahu bahwa ia berada di depan karena Gretel hanyalah seorang gadis. Gretel menjatuhkan remah-remah roti di belakangnya saat dia pergi. Mengetahui bahwa kakaknya yang kikuk tidak bisa diandalkan untuk menemukan jalan pulang dari kakus, apalagi dari tengah hutan. Di depan mereka, seorang penyihir tua menunggu. Perutnya keroncongan memikirkan makan malam yang lezat yang akan dibuat oleh kedua anak montok itu. Dalam sudut pandang orang ketiga objektif atau POV 3 objektif, narator tuh sama sekali nggak tahu isi hati dan isi pikiran tokoh atau karakter. Karena posisi penulisnya di sini itu sebagai narator yang berada di luar karakter. Taruhlah nih, penulis itu ada di atas yang bisa mengamati setiap gerak-gerik tokoh atau karakter. Nah, pembaca itu mendapatkan informasi dari hasil yang penulis atau narator amati aja. Makanya dalam sudut pandang orang ketiga objektif ini, penulis itu disebut sebagai pelapor atau pengamat. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Hansel berjalan di depan Gretel. Gretel menjatuhkan remah-remah roti di belakangnya sambil berjalan. Di depan mereka, seorang penyihir tua menunggu. Dalam sudut pandang orang ketiga terbatas atau POV 3 terbatas, penulis itu cuma punya satu hak untuk memasuki pikiran karakter dalam satu waktu. Dan biasanya ini juga terbatas untuk beberapa tokoh aja. Sekarang kita perhatikan contohnya. Hansel berjalan di depan Gretel. Gretel menjatuhkan remah-remah roti di belakangnya pada saat dia pergi. Karena dia tahu bahwa kakaknya yang kikuk tidak bisa diandalkan untuk menemukan jalan pulang dari kakus, apalagi dari tengah hutan. Setelah kita tahu jenis-jenis dari sudut pandang orang ketiga atau POV orang ketiga, sekarang kita masuk ke tips menulis menggunakan POV 3 atau sudut pandang orang ketiga. Memilih POV 3 yang tepat untuk digunakan itu bisa kita kaitkan dengan genre yang sedang kita tulis. Misalkan teman-teman mau menulis cerita dengan genre romance. Nah, untuk genre romance itu teman-teman bisa pakai POV 3 serba tahu atau terbatas. Sementara untuk naskah yang bergenre romance, untuk POV 3 yang objektif tuh aku rasa kurang cocok karena itu akan membuat jarak antara karakter atau tokoh dengan pembaca. Misalkan lagi teman-teman mau menulis cerita misteri yang penuh dengan ketegangan dan teka-teki. Nah, teman-teman bisa menggunakan POV 3 terbatas untuk cerita yang bergenre misteri.
Kalau teman-teman sudah memilih jenis POV 3 yang akan digunakan, di poin kedua ini berkaitan dengan konsistensi penggunaan POV 3 dalam sebuah cerita. Jangan teman-teman campurkan, ya, misalkan walaupun menggunakan POV 3, itu yang satunya terbatas, yang satunya serba tahu dalam satu adegan, atau bahkan dalam satu paragraf. Nggak boleh ya. Dalam poin kedua ini juga termasuk jangan mencampurkan dua POV tokoh dalam satu paragraf. Itu nanti akan membuat pembaca itu bingung, ini fokusnya ke siapa. Sementara yang masih sering penulis pemula lakukan itu, mereka nggak sadar menuliskan kata ganti dia dan ia dalam satu novel. Lebih sedih lagi dalam satu paragraf. Teman-teman bisa pilih salah satu aja, lebih nyaman menggunakan kata ganti dia atau ia, dan setialah menggunakannya sampai akhir cerita. Jadi jangan diubah-ubah karena ini juga berkaitan dengan konsistensi. Ingat-ingat penjelasanku di awal tadi ya, kalau misalkan teman-teman tuh menggunakan POV 3 objektif, ingat posisi naratornya di situ adalah sebagai pengamat atau pelapor. Yang bisa dilihat oleh penulis itu hanya setting dan aksi-aksi yang dilakukan oleh karakter atau tokoh, bukan isi kepala tokoh. Jadi teman-teman harus berusaha menyampaikan emosi yang sedang dialami oleh setiap tokohnya itu tidak melalui pikiran atau batin dari karakternya. Nah, karena emosinya itu tidak boleh digambarkan melalui isi pikiran maupun isi batin, teman-teman tuh bisa menekankan ke ekspresi wajah tiap karakter dalam suatu adegan. Kalau teman-teman menggunakan POV 3 terbatas, tolong diingat bahwa pengetahuan penulis itu sama dengan pengetahuan tokoh protagonis atau tokoh utamanya, serta beberapa tokoh penting lainnya. Dengan POV 3 terbatas, teman-teman tuh bisa memberi pembaca perasaan yang sama dengan yang dimiliki oleh tokoh utama atas keterbatasan mereka dalam suatu adegan. Misalkan nih, kita mau menulis seorang tokoh itu sedang duduk di sebuah ruangan dan dia itu duduknya membelakangi pintu, tapi sayup-sayup dia mendengar suara langkah kaki mulai mendekat. Tentunya dalam POV 3 terbatas, karakter tadi itu nggak bakal tahu siapa yang lagi berjalan mendekat atau dia mau kemana, dan karakter tadi itu cuma bisa mengira-ngira aja. Kecuali kalau misalkan ruangannya itu terbuka, pintunya terbuka, terus ada pintu yang bisa memantulkan dari arah pintu itu, kemudian orangnya itu lewat atau orangnya datang, nah itu baru karakternya tuh bisa tahu ya. Jadi butuh bantuan cermin. Tapi apakah dalam menulis POV 3 terbatas ini harus mengandalkan cermin terus? Kan enggak ya. Ketika teman-teman mau beralih dari sudut pandang karakter satu ke sudut pandang karakter yang lainnya, teman-teman harus perhatikan saat-saat atau momen-momen untuk beralih. Kalau peralihan tersebut untuk tokoh protagonis ke antagonis, itu kan dua hal yang berlawanan banget. Nah, itu baiknya dipisahkan menjadi bab yang lain. Atau kalau teman-teman mau beralihnya ke tokoh utama yang lain, misalkan di novel itu tokoh utamanya itu dua, nah ini teman-teman bisa banget beralihnya itu dalam satu bab yang sama, tapi nanti bisa diberi tanda bintang-bintang-bintang. Ini hampir sama dengan memilih tokoh utama. Nah, tapi sepertinya aku belum pernah membuat video mengenai cara memilih tokoh utama atau tokoh protagonis ya. Kalau misalkan teman-teman mau aku bikin video itu, silahkan teman-teman komen aja. Aku mau lihat banyak yang mau atau enggak. Kalau misalkan banyak yang mau, aku akan dengan senang hati membuatkan videonya untuk teman-teman. Nah, di sini aku mau mengutip salah satu ucapan dari novelis asal Kanada, yaitu Margaret Atwood, yang beliau tuh bilang, saat memilih karakter mana yang akan menjadi sudut pandang utama kamu untuk bab atau adegan apapun, arahkan pada orang yang paling banyak
kehilangan, dan belajar. Tapi kalau teman-teman punya dua tokoh utama, pilihlah tokoh utama itu yang paling banyak mengalami masalah atau kerugian. Jadi di sini tuh nggak ada alasan tiba-tiba tuh ada sudut pandang dari karakter baru atau tokoh baru yang sebenarnya tuh dia nggak ada andilnya untuk memajukan plot ceritanya. Artinya kalau misalkan teman-teman nanti mau menambahkan satu sudut pandang dari tokoh yang baru atau yang sebelumnya tidak ada, pastikan sudut pandang dari karakter tersebut itu penting dan pastinya punya pengaruh untuk mengembangkan plot cerita. Terima kasih sudah nonton sampai selesai, semoga tipsnya bermanfaat, dan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja tulis di komen atau mampir ke Instagram aku di @astri_kumala. Bisa juga sama-sama aku di sana. Kita ketemu di video yang selanjutnya. Hai, apa kamu suka dengan konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala, dan kamu bisa share ke teman-teman kamu biar channel aku makin rame. Setelah ini kamu bisa banget untuk nonton video aku yang selanjutnya, karena video yang selanjutnya juga gak kalah menarik. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Dah.